Perkenalkan, nama saya Bayu Pranyawiraditya, NIM 20055510009. Di sini saya akan menjelaskan tentang storage procedure, function, dan trigger, serta memberikan contoh dari query-nya. Yang pertama, storage procedure. Storage procedure adalah sekumpulan perintah SQL yang disusun dalam sebuah prosedur yang memiliki nama dan fungsi tertentu. Storage procedure sangat berguna ketika menginginkan adanya user yang tidak dapat mengakses tabel secara langsung, atau dengan kata lain, membatasi hak akses user dan mencatat operasi yang dilakukan. Selanjutnya, kegunaan dari storage procedure. Ada beberapa kegunaan dari storage procedure, yaitu yang pertama, proses yang dijalankan lebih cepat, dikarenakan hanya perlu memanggil storage procedure-nya saja. Yang kedua, lebih fleksibel, dikarenakan bisa menggunakan parameter di dalamnya. Yang terakhir, yaitu mempermudah dalam mengelola sistem apabila ada query yang sama dan berulang. Berikut contoh query-nya. Nah, ini adalah contoh query dari storage procedure. Ini contoh query-nya dan dipanggil dengan call jumlah pelanggan. Setelah di-run akan muncul jumlah dari pelanggannya. Selanjutnya, function. Function adalah suatu bagian dari program yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu tugas tertentu yang mengembalikan suatu nilai untuk dikembalikan ke program pemanggil yang letaknya dipisah dari bagian program yang menggunakannya. Berikut contoh query-nya. Nah, ini contoh query function, yaitu menghitung volume balok. Nah, untuk memanggilnya, kita menggunakan select db toko balok. Setelah di-run akan muncul jumlah dari volume balok tersebut. Selanjutnya, trigger. Trigger adalah sebuah mekanisme kerja yang dipanggil ketika ada sebuah aksi yang terjadi pada sebuah tabel. Penamaan trigger tidak boleh melebihi dari 128 karakter. Aksi yang dapat dikenali trigger sendiri berupa statement dari DML, yaitu yang pertama insert, yang kedua update, dan yang terakhir delete. Kegunaan dari trigger. Yang pertama, melakukan update data secara otomatis jika terjadi perubahan. Contohnya adalah dalam sistem penjualan, jika ada tambahan barang baru, maka stok akan bertambah secara otomatis. Yang kedua, trigger dapat dijalankan untuk mengimplementasikan suatu sistem log. Setiap terjadi perubahan secara otomatis akan menyimpan ke tabel log. Yang terakhir, trigger dapat digunakan untuk melakukan validasi dan verifikasi data sebelum data tersebut disimpan. Berikut query dari trigger. Nah, ini merupakan query dari trigger. Yang pertama, yaitu trigger menggunakan after insert. Yang kedua, trigger menggunakan after delete. Yang ketiga, trigger after delete. Dan yang terakhir, yaitu before update.
Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.